Eh, baru direkam. Berkaitan dengan sistem litera, ya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin sharing berkaitan dengan UAS juga ada yang sharing. Oh ya, terakhir, ini terakhir maaf, ya maaf Bapak Ibu terakhir. Pak Dwi mau bertanya. Ya Pak Dwi. Maaf Bapak Ibu, berkaitan tentang SK mengajar, karena ada juga pengumuman berkaitan dengan pengisian BKD ini yang semester genap sudah keluar. Nah itu SK mengajar bagi yang ingin memperoleh SK mengajarnya, mohon untuk mengumpulkan RPS-nya, karena dalam periode sekarang untuk akreditasi kita butuh RPS Bapak Ibu untuk mata kuliah. Ya, RPP ya sebenarnya sekarang RPP sama RPS dan RPP untuk dikumpulkan sehingga nanti kita bisa menurunkan SK mengajarnya. Jadi untuk bisa dilaporkan terus dengan DAM. Jadi mohon masukannya nanti kita akan catat. Mangga Ibu Ida untuk pertanyaannya sekalian saya catat. Baik, makasih. Ini maaf nih, masih bermasker karena masih di agen travel. Tadi mengenai, oke. Ada beberapa pertanyaan barangkali yang bisa saya tanyakan. Itu yang pertama, ada beberapa mahasiswa juga masih menanyakan masalah litera, apakah ada bimbingan khusus atau bagaimana? Nah, saya belum bisa menjawab karena saya sendiri tidak tahu apakah sudah ada apa belum. Tapi saya jawab tunggu nanti keputusan dari fakultas, dari panitia, saya bilangnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa mahasiswa yang tidak full untuk kehadiran karena jauh dari 50%. Apakah langsung cut tidak boleh ikut UAS atau bagaimana? Nah, kemudian yang berikutnya, saya juga masih sama. Pemisahan litera itu bagaimana, belum begitu paham juga. Insya Allah bagaimana kalau besok kita sama-sama di kampus untuk mengerjakan soal dan sebagainya, untuk sama-sama bersama gitu, tidak lewat daring. Itu usulan dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 50% ya Bu ya. Persen. Lalu sarannya tanggal 7 Ibu ya, 7 bulan. Besok ya, besok. Kebetulan ada seminar UP besok kebetulan. Oh, ini Pak Dik-Dik, boleh saya ikut jawab, Pak? Mangga Bu, silakan Bu, silakan. Ya, Bu Ida, yang untuk bimbingan KRS, ya, memang mahasiswa kemarin bertanya. Maaf, bukan KRS, bukan KRS, Bu Yani. Bimbingan KRS litera. Bimbingan KRS litera. Untuk ujian ini maksudnya, untuk ujian ini, untuk masalah ujian yang litera mahasiswa masih bingung gitu. Oh bukan iya. KRS-nya tapi literanya. Oke. Oh iya. Untuk UAS, untuk UAS. Memang di situ juga bukan Bu Ida saja, memang yang punya masalah seperti itu. Jadi saran dari Bu Ida untuk besok bersama-sama membuat soal di KRS. Mangga nanti gimana baiknya. Kemudian juga memang walaupun ada contoh ya yang untuk pembuatan soal di litera, betul Pak Dik-Dik. Kalau misalnya kita mencoba ya yang sudah dicontohkan masih belum bisa, ya saya memang sudah mengirim lewat email kemarin itu ya, Gmail. Tapi kalau masih belum bisa, ada baiknya juga tanggapan dari Bu Ida itu kita kerjakan bersama-sama di kampus. Ya, biar langsung praktek. Nah, itu masukan yang cukup baik ya, saya kira ya Pak Dik. Karena saya mau mencoba juga belum, saya belum mencoba sampai hari ini karena masalah masih kaki ya. Masih urusan kaki. Ya, itu Pak Dik dipikirkan juga untuk besok ya. Ya, oke. Makasih. Ya, mungkin tambahan sebentar. Dik kan ada yang kasih contoh dari itu aja yang dari Pak Tansa itu sepertinya bisa untuk dipraktekkan masing-masing. Oh gitu. Ada tutorial, ada tutorial. Ada nanti dikirim di ini aja di itu yang itu bisa itu. Sambil mengerjakan bersama-sama. Iya. Sambil mengerjakan. Jadi dipelajari dulu gitu. Pak Dwi itu sudah sukses. Oh, Pak Dwi sukses tuh. Nah, Pak Dwi dari isu bagaimana besok? Bu Dita yang sudah sukses lebih dulu Bu Dita. Ya enggak, Pak Dwi juga udah. Udah Pak Dwi. Iya, sama-sama aja besok. Tahu. Jadi Pak Dwi besok ke kampus. Besok datang. Saya baru mempelajari video itu juga. Pelajari. Ya mudah-mudahan hari ini saya paham lah, mudah-mudahan hari ini saya paham. Besok kasih contoh ya Pak ya.
Ya, oke, setuju. Ya. Kaitan tentang Tanya dong. ya, Bu. Boleh Bu Oke, silakan. Oke. Enggak, Boleh dong. boleh dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi suara wabarakatuh. saya masih sember, maklum artis. Ada beberapa hal ya. Saya sudah mencoba Aduh. Ya. Wah, sinyalku. litera Prof KRS pun Wih, saya punya mahasiswa 10 lebih yang baru di approve hanya 5 dan yang lain terkendala. Nah, ini bagaimana solusinya? Yang kedua kan ini sebagai bahan mereka untuk ujian ya. Mungkin juga dosen yang lain juga mengalami yang sama. Jadi literasinya sendiri pun belum stabil gitu loh. Jadi itu juga tidak bisa menjadi panduan kita untuk melaksanakan suatu kegiatan ya. Yang berikutnya itu kendala saya ya ketika saya mengerjakan lewat litera. Nah, untuk ujian akhir kebetulan saya mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Salah satu pengganti UAS adalah mahasiswa membuat makalah yang akan disubmit ke Simlitabmas, baik itu PKM dan lain-lain, PHBD maupun Wiradesa. Yang berikutnya mahasiswa disuruh membuat video dari pembelajaran karena kita tidak approve mahasiswa untuk tidak ada praktikum ya. Jadi mereka diberikan tugas per kelompok sebagai ujian akhir untuk membuat video pembelajaran untuk mereka sendiri dan dikonsumsi oleh mereka sendiri, dan itu sudah ditampilkan gitu. Itu berupa video hasil dan yang lain memberikan masukan untuk perbaikannya. Nah, untuk hal tersebut pada waktu ujian akhir mereka itu disuruh mengupload apa yang sudah mereka perbaiki pada waktu ujian akhir. Nah, di dalam sistem evaluasinya juga saya kembangkan tidak hanya dari dosen evaluasinya, tapi peer group evaluation ya. Jadi mereka secara individual juga diberi link untuk menilai hasil karya dari teman-temannya, baik itu makalah maupun videonya, sehingga mereka itu memberi masukan yang positif. Kebetulan mahasiswa yang saya mata kuliahnya itu yang semester 7. Harapannya mereka itu bisa menulis, bisa presentasi itu sebetulnya. Jadi sistem UAS-nya juga berbeda, tidak bisa dimasukkan ke dalam litera juga. Jadi kalau di litera itu yang bisa dimasukkan hanya ujian akhir yang berbentuk multiple choice, yang berbentuk essay gitu ya, sehingga nilainya bisa keluar. Nah, ini nih yang menjadi kendala untuk pengembangan pembelajaran sebetulnya. Sementara kita harus diseragamkan, kan ini nggak bisa sebetulnya ya. Jadi itu. Yang berikutnya menanggapi SK, Pak Dik-Dik. Saya mengapresiasi sekali ya bagaimana SK tersebut dibuat, tapi sayang dibagikannya setelah mau UAS. Ditahan dulu ketika dosen mengumpulkan RPS. Nah, ini juga menurut saya hal yang salah. Yang namanya surat tugas, surat keputusan itu pada waktu kita sebelum melaksanakan gitu. Makanya saya selalu bicara ingin evaluasi kegiatan pada awal semester supaya kita ada perbaikan pada semester berikutnya, tidak kadung gitu. Nah, mengenai SK mengajar sendiri, kebetulan saya menjadi asesor. Fakultas Pertanian itu beda-beda. Ya. Nah, ini contoh misalkan SK Bu Lilis dengan Bu Isya beda. Nah, sebetulnya bagusnya ada keseragaman, dan ini juga bisa menolong dengan dosen yang lain yang tidak aktif. Contoh misalkan SK mengajar itu disatukan dengan SK membimbing. Karena apa? Menolong. Di dalam PAK itu membimbing itu ada nilainya kalau 8 orang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu hanya membimbing 1 orang, nggak ada nilainya itu, gitu loh. Jadi kalau misalkan berdasarkan SK tersebut, kita bisa mengupload 1 SK, tapi ada tercantum berapa nilai
mahasiswanya nanti diinput oleh Bapak dan Ibu gitu. Jadi itu. Nah, harapannya dengan SK yang disatukan ini bisa menolong dosen-dosen yang lain yang tidak bisa, kan sekarang terkendala pada waktu uploadnya gitu loh. Jadi dari beberapa yang saya nilai, dosen tidak mencantumkan bukti luarannya. Itu sebetulnya. Kalau sekarang kita perem lah, pren ya, karena pren bukan aksis gitu. Nah, ke depan ketika sistem itu ayo nama perem approve pokoknya. Nah, ketika sistemnya sudah betul, kita betul-betul dituntut untuk mengevaluasinya. Jadi tolonglah ada perbaikan untuk apa namanya SK tersebut sehingga bisa menyelamatkan semua dan apa namanya satu prodi SK-nya beda-beda gitu. Nah, itu yang nanti kita sebagai asesor yang kena juga gitu, yang approve-nya gitu ya. Jadi punten bukannya saya mentang-mentang jadi asesor begini. Betul. Ini masukan juga untuk fakultas supaya ke depan lebih bagus. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Bentar Bu, saya mencoba jawab. Bisa kalau lagi. Ya, Bu Oke, saya mencoba jawab yang pertama berkaitan dengan kendala KRS. Baru 5 mahasiswa, yang saya pun banyak mahasiswa yang mengeluh saya katanya KRS-nya belum ada. Gitu ya. Langsung apakah KRS itu gini kan? Saya sudah tanyakan Pak Gilang kan kemarin saya instruksikan Pak Gilang, minta tolong Pak Gilang untuk di-approve untuk semua dosen dan itu akan diambil tanggung jawab. Nah, kemarin Pak Gilang lapor dan saya sudah lapor ke Unify di tim universitas karena memang ada yang sudah diisi tapi memang mantul kembali. Jadi maksudnya ada yang tidak bisa diklik langsung dia memang tidak approve dan tidak approve. Begitu. Masih ada kendala sistem satu. Jadi kemarin 4 orang, sekarang bertambah lagi. Nah, saya kurang tahu di saat sistemnya diupdate dia berubah. Jadi itu satu. Yang kedua berkaitan dengan ujian akhir berbasis proyek, mangga Ibu nanti untuk masukkan nilainya bisa dikirimkan ke kami melalui email sesuai dengan surat edaran dan juga nanti kalau sudah ada dalam email nanti kita masukkan ke dalam literanya nanti gitu. Jadi kita minta izin privilege untuk memasukkan. Berkaitan tentang SK mengajar dengan SK yang menyatu dengan SK yang lain, ini kebetulan seperti ini Bu, maksudnya SK mengajar yang Ibu Ise dan Bu Lis itu sebenarnya saya bingung ya mengapa beda, karena kenyataannya SK yang ada di saya itu tidak ada beda, maksud saya tidak ada beda satu. Dan yang kalau Ibu maksudkan adalah satu SK dengan semua dosen banyak, kenapa kita tidak berikan di awal? Karena memang aturannya kita ingin ada tiap semester itu RPS yang teraktif. Jadi karena kenyataannya kalau kita memberikan SK tapi RPS-nya sampai saat ini kita belum punya bank data berkaitan dengan RPS. Kebetulan Bu Oke mah sudah ada gitu ya. Bu Oke, Bu Eri, Bu Lis, lalu Bu Yeni gitu ya. Sudah mengumpulkan RPS berita, sudah mengumpulkan, sedangkan yang lain belum mengumpulkan RPS per setiap semester. Walaupun memang nanti RPS-nya akan sama dengan periode sebelumnya, kita harapkan gitu dikumpulkan terlebih dahulu sehingga nanti SK bisa turun. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kalau memang lebih awal di awal semester setelah diberikan jadwal yang dosen yang bersangkutan sudah ada RPS dan diberikan ke kita, itu otomatis juga akan diberikan di awal semester. Maksudnya begitu. Kaitan tentang SK-nya berbeda, mengajar, membimbing, dan sebagainya. Karena kebetulan di kita itu untuk periode ini dan sebelumnya yang mahasiswa yang akan dibimbing ya bukan SK wali maksudnya SK bimbingan yang lain itu memang nuntut Bu maksudnya masuknya jadi dan itu untuk yang lain juga untuk kegiatan penelitian dan pengadilan harus ada dulu itu dosennya harus memberikan informasi ke kita sehingga kita bisa berikan gitu Bu. Jadi apakah dia akan penelitian apa semester ini sehingga nanti kalaupun memang harus satu SK itu bisa tapi konteksnya berbeda. Jadi untuk penelitian kita bikinkan SK khusus karena kan bisa saja SK yang dibuat untuk untuk penelitian pengabdian kalau sudah ada
ya kita akan buatkan, jadi nanti dimiliki di. Maaf Pak Dik-Dik, bukan SK penelitian pengabdian, tapi membimbing. Karena membimbing itu mempunyai nilai kalau kita membimbing 8 orang, satu itu. Betul, Bu. Yang kedua, SK itu diberikan misalkan semester sekarang, saya mengajar 2 mata kuliah ditambah pembimbing skripsi. Walaupun kalau misalnya tidak membimbing, saya tinggal nyoret gitu. Tapi jumlah SKS-nya bisa ditempuh. Supaya apa? Karena data. Supaya nanti bisa diupload pada awal ketika kita masukkan ke dalam sister. Kan itu nanti harus sesuai itu. Apa yang kita upload awal dengan yang hasil akhir BKD dan LKD-nya gitu loh. Ya, karena sebagian dosen ini, karena sebagian dosen itu berkaitan tentang SK untuk membimbingnya gitu, datanya belum ada. Kebetulan yang untuk sekarang pun kan ini angkatan yang 2017 itu kan baru masuk SK untuk membimbingnya baru sekarang gitu. Maksud saya baru ditentukan di saat mereka mengajukan untuk membimbing dan sebagainya. Kalau untuk wali kita kan sudah berikan di awal. Nah itu saya nggak bicara wali, saya pembimbingan. Saya melihat fakultas yang lain gitu loh, fakultas yang lain yang lebih bagus. Satu itu, yang diperiksa kemarin. Ini hanya masukan. Kalaupun misalkan nanti mau dipisahkan kembali, itu kebijakan fakultas terserah gitu. Cuman saya memberikan saran bahwa dari fakultas yang lain ada model bagus loh gitu, yang bisa menyelamatkan kita semua, yang bisa diadopsi. Kalau misalkan para pimpinan tidak mau ngadopsi, nggak masalah gitu loh. Bagi saya ya. Yang berikutnya yang saya jadi catatan tuh jangan ada berbeda gitu loh, karena nanti kita yang kena. Saya bingung Bu, yang maksudnya berbeda yang Bu Isa sama itu. Karena jadi saya pegang SK tapi memang nggak berbeda. Kebetulan saya kemarin juga mencoba validasi yang Bu Isa ya. Bu Isa sendiri memang untuk dimasukkan ke itu masih kosong, jadi dan beliau juga tidak mengikut ke sana. Jadi saya melihat itu tidak ada beda antara file SK mengajar semua dosen gitu ya, kalau Ibu bisa cek juga ke yang lain. Iya, tapi saya menilainya gini Pak Dik-Dik, ada perbedaan ketika saya melihat apa yang diupload Bu Lilis dengan apa yang diupload Isye. SK-nya berbeda. Kalau di Bu Lilis ada mengajar, ada pembimbing skripsi. Nah, dijumlahkan. Jadi tinggi SKS. Nah, kalau di Bu Isye itu satu. Nah, siapa yang mengupload saya juga nggak tahu ya. Saya hanya menilai dari apa yang Bapak Ibu submit gitu. Nah, saya memberikan masukan gitu supaya ada keseragaman. Kalau misalkan tidak ada keseragaman, maksudnya kita mau berjalan seperti ini juga nggak masalah. Bagi saya nggak ada rugi-ruginya gitu loh. Ya saya yang jawab Bu, begini Bu. SK saya itu ada skripsi, itu adalah penanggung jawab mata kuliah skripsi untuk ke feeder. Jadi ke feeder itu kita kan menginput nilai skripsi, harus ada dosen penanggung jawabnya, sehingga saya jadi penanggung jawabnya. Makanya dimasukin ke dalam SK gitu Bu. Gitu untuk ke feedernya. Walaupun sebetulnya tim teaching Bu, karena tapi kalau tim teaching itu untuk mengisi SKS di feeder itu tidak cukup gitu Bu, karena kan ini Pak Dik-Dik dan Bu Lilis, mohon maaf, kami hanya menilai dari apa yang Bapak dan Ibu upload. Di sana tertulis pembimbing skripsi, ya saya pikir ya pembimbing skripsi, bukan yang feeder lah dan lain-lain gitu loh. Saya mah hanya di sini tidak ada kesalahan atau tidak, cuman ingin memperlihatkan bahwa tolong ada perbaikan gitu loh, itu aja. Kalaupun masih mau seperti ini, tadi saya bilang gak ada rugi-ruginya bagi saya. Ya Bu, memang. Dan hampir sama dengan yang itu, yang teknik itu, yang Bu Oke. Ya teknik sama ekonomi bagus tuh. Ekonomi ya. Teknik sama ekonomi bagus. Tadi apa yang dibicarakan Bu Oke, Bu Pak Dik-Dik maksudnya melihat contoh dari orang lain agar kita sama untuk menilai yang tadi itu sebenarnya gitu. Jadi contoh SK-nya apakah kita bisa seperti itu maksudnya. Agar begitu diupload atau disubmit terhitung angkanya gitu. Iya Bu Yani memang bisa. Cuman jadi gini, kaitan tentang SK berarti kan harusnya dari prodi itu harusnya mengkoordinasi juga
dosen-dosen apa membimbingnya bagaimana. Jadi dosen ini siapa yang dibimbing, kan kita sudah ngebahas itu ya Bu Yani, kan pembagian pembimbingan di semester ini siapa, langsung ini dosen mata kuliah konsentrasi budidaya dan nama penyakit ini siapa, nanti kita akan masukkan ke dalam, itu kan masukan sebenarnya mau diakomodir yang Bu Oke ini. Cuman kan kita kan bertahap, kita langsung yang sebelumnya didata dulu masihnya seperti apa. Sebenarnya kan itu tugasnya Bu. Ini tugasnya adalah tugas kita bersama. Dalam hal ini fakultas dan prodi. Dan prodi yang tahu dosen ini membimbingnya siapa. Nah itu sebenarnya ke sana. Ini kan di luar konteks itu. Saya tidak mau membahas itu. Kita nanti akan bahas itu di luar itu dengan Bu Yani dan Bu Eri sebelumnya kan gitu ya. Kaitan itu kita sudah. Dik, saya dikit Pak Dik. Ya mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan aturan yang sering berubah gitu ya. Mungkin pertama berkaitan dengan BKD gitu ya, mengajar dan sebagainya, kita harus mengacu pada aturan yang sama gitu ya. Ya mungkin sekarang ini kita harus merujuk kepada PO BKD yang 2021. Betul. Semua ke situ gitu. Jadi jangan ada perbedaan persepsi dalam hal itu. Apakah kita semua sudah baca semua itu gitu, atau mungkin masih ada yang baca aturan sebelumnya gitu. Karena ada beberapa perubahan ya berkaitan dengan nilai SKS-nya gitu ya, dari setiap kegiatan gitu. Nah, dan nanti berkaitan dengan bagaimana kita membuat SK, ya kita juga harus sinkron gitu ya dengan aturan itu gitu. Berkaitan dengan penghitungan SKS, apakah kumulatif berapa mahasiswanya atau dihitung per mahasiswa, itu kan semua di situ aturannya gitu. Ini pahami dulu itu gitu ya, dalam rangka kita mau membuat SK gitu. Apakah iya gitu misalnya, kalau misalnya SK mengajar dengan membimbing disatuin, sesuai nggak dengan aturan itu gitu. Di situ aja dulu gitu. Kalau masih kita belum sama rujukannya, kita tidak akan bisa ada titik temu. Tuh, jadi baca dulu itu Pak Dik itu ya. Jadi harus klop ya, kita membuat SK itu dengan aturan yang terakhir itu. Kalau misalnya nanti ke depan berubah lagi aturannya, kita juga harus ikut berubah gitu. Terus saja ikuti itu gitu. Setuju Pak Suli. Jadi pahami dulu itu sekarang itu mestinya. Itu mungkin yang masukan dari saya. Terima kasih. Iya, pada PO BKD yang baru 2021 itu bisa disatukan. Jadi itu bisa sesuai dengan menjadi peluang bagi kita sebetulnya. Jadi tolong, saya setuju dengan Pak Suli, tolong baca kembali mengenai PO BKD yang berlaku tahun 2021 yang kemungkinan besar ke depan semester depan juga berubah lagi gitu. Cuman itu minimal jadi patokan sehingga ketika misalkan kita siapapun asesornya akan menilai yang sama berdasarkan PO BKD hal tersebut karena kita panduannya ke sana gitu. Ini hanya meluruskan saja dan menanggapi ini Pak Suli betul gitu. Dan jadi selain itu juga kita harus berpedoman kepada PAK 2021 Pak. Penilaian angka kredit nanti karena nanti ngeling gitu antara penilaian di BKD dengan penilaian PAK karena PAK itu nanti berdasarkan BKD juga gitu. Kita tidak perlu lagi mencantumkan kinerja yang banyak, tapi cukup nanti ada linknya gitu. Jadi harus juga mengacu ke sana. Jadi dua acuan mungkin Pak Dik ya, antara PO BKD dengan PAK 2021. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu. Nanti kita nanti ngobrol saya sama dengan Bu Yani sama Bu Eri juga kaitan tentang kita bagaimana nanti jumlah mahasiswa yang dibimbing, langsung nanti kita mengerjakan berkaitan tentang kurikulum kita, ya juga nanti membahas berkaitan tentang SK-nya nanti seperti apa. Sebenarnya kita mau akomodir sih Bu, sebenarnya yang masukan itu, ya, karena itu kan sesuai dengan pelaporan kita. Dan nanti Bu Yani sudah paham ini, berarti nanti kita akan
dan beliau selaku asesor juga nanti akan bisa memberikan masukan tentang membuat SK itu untuk di tingkat kita di fakultas untuk mengesakan dosen-dosen. Jadi itu, nah namun ya ini saya ingin tambahkan kepada Ibu Bapak dosen sekalian, dengan kan ini kaitannya dengan feeder ya Bu ya, sister, feeder, dan juga kaitannya tentang di sister ya, feeder dan juga kaitan tentang litera. Nah sekarang sistem litera itu sesuai dengan informasi yang ada di tim IT universitas itu bentuk pengisian di litera itu sudah mengakomodir untuk masuk atau terintegrasi dengan di sister dan juga di feeder. Jadi makanya diharapkan ya 3 hal itu berkaitan penelitian, pengalihan tridharma itu sudah diakomodir di dalam litera itu. Walaupun kita tahu sistem litera memang belum well, tapi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk bisa mengisi itu. Kaitan tentang teknis pengerjaan kita nanti di sini nanti kita akan coba untuk membuatkan seperti itu sehingga nanti bisa diupload di tidak hanya di sister Bapak Ibu juga nanti bisa dimasukkan ke dalam litera. Nah, di litera itu memang sudah mengakomodir tidak semua ya, tapi mengakomodir berkaitan dengan penelitian pengabdian Bapak Ibu selama Bapak Ibu bisa mulai mencicil untuk mengisi di situ. Ya, kalau yang sebelumnya dulu melalui LMS ya, cuman yang sekarang katanya harus melalui litera dan semua nanti berbasis dosen, jadi dosen wali. Jadi nanti Bapak Ibu berkaitan tentang mengupdate mengisi KRS gitu ya, memvalidasi KRS mahasiswa, berkaitan tentang mempersiapkan EPS, mempersiapkan perkuliahan dan sebagainya dikembalikan pada dosen wali ya, terkaitan tentang wali dan juga dosen pengembangan mata kuliahnya masing-masing. Jadi itu yang akan kita informasikan untuk hari ini. Jadi mohon bisa dimaksimalkan literanya Bapak Ibu ya berkaitan dengan itu. Nah, berkaitan dengan kendala untuk litera nanti kita akan coba komunikasikan dengan operator dan juga komunikasikan sama operator di universitas dan juga Pak Holin ya. Itu karena Pak Holin bilang kemarin saya tanya ini kalau ada kendala dosen atau mahasiswa gimana? Langsung kirim ke saya nanti diberikan gitu langsung. Nah, kaitan tentang SK ya saya kembali lagi nanti akan kita coba baca kembali ya seperti masukan Bu Oke dan juga Pak Suli. Nanti itu kita akan koordinasi dengan pihak program studi. Jadi data-data berkaitan tentang mahasiswa yang dibimbing, berkaitan tentang nanti kita meng-SK-kan dan sebagainya, kita nanti akan ngobrol lebih lanjut ya, tidak hari ini kebetulan. Jadi sambil jalan memperbaiki ya, karena kebetulan untuk PO BKD yang ini saya belum begitu memahami gitu ya. Kebetulan ketua program studi Bu Yani adalah juga asesor, mungkin bisa ini baiknya seperti apa sehingga bisa memberikan masukan kepada kita pihak fakultas untuk bisa membuat SK yang lebih. Nah, kaitan berbeda dengan Bu Ise sama Bu Lilis, perbedaannya itu lebih sebenarnya konteksnya adalah dulu ya memang seperti Pak Suli bilang harus update ya. Dulu memang dan sampai saat ini ya untuk pengisian feeder itu ya feeder itu memang berbeda gitu. Jadi harus ada yang menanggung jawab ya berkaitan tentang siapa ini PKL dan siapa yang berkaitan dengan skripsi dan sebagainya. Itu diisikan dalam aplikasi feeder seperti itu. Sehingga bentuknya seperti itu dan di saat dimasukkan ke dalam sister, jadi memang harus seperti itu. Gitu. Jadi kan itu sekarang sudah sangat terintegrasi ya. Di semua file yang ada di dalam feeder itu sekarang bisa ditarik dalam sister sehingga dalam PHK-nya juga terlihat. Saya pun untuk pengajuan naik jabatan juga terlihat sekali SK yang ini dan bisa dibaca oleh asesor. Dan itu mungkin menjadi penilaian kemarin saya bisa lolos untuk sertifikasinya. Jadi begitu Bapak Ibu, mungkin nanti kita akomodir dan kebetulan untuk hari ini kan kita menerima masukan dari Bapak Ibu untuk semua kaitannya tentang kegiatan akademik ini dan terutama yang utama adalah berkaitan tentang UAS dalam litera. Jadi terima kasih untuk ini. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian kaitan tentang litera. Jadi nanti bisa kita akomodir. Lalu nanti kita bisa berikan komplain ini ke pihak universitas gitu kaitan tentang permasalahan kita hari ini. Begitu Bapak Ibu. Dik-dik, ini masukan dari Yeni, itu tadi masukan yang dari Bu Ida itu sangat bagus ya. Tentang apa tadi soal dulu karena kita ke depan ya kan berbicara mau ujian. Betul. Ya, gimana kalau misalnya besok kita langsung bekerja di kampus gitu ya Bu Ida ya.
Ya. Kan Ya, kita semua setuju. bisa ngisi. Jam 10, jam 10. Ya, Jam dengan 9 kita ini, Cek. Jam 9 kita UP, ya. Seminar UP Semua, dulu. ya, Iya. UP mungkin 1 jam selesai. Setelah ya sudah UP ya, Cek ya. Puluhan ya. baik-baik. Ya. Ya. Itu yang tadi pertanyaan yang tadi mahasiswa yang tidak aktif gimana? Ya. Belum dijawab. Yang Ibu berkaitan tentang mahasiswa bimbingan khusus oke, bagaimana kalau ada bilang oke, mahasiswa yang kajiannya kurang dari 50% atau yang tidak aktif gitu Ya, ya. tapi mau ikut ujian itu. Sebetulnya kebetulan- Cut aja, di-cut aja, Bu. Kurang absennya. Bu Eri nggak bisa main cut. Ya, oke. Dan itu salah satunya adalah Oh, wali saya sih sudah di-cut. di antara Saya kita. sudah mulai sudah memberikan penjelasan, Jadi, tidak boleh ikut ujian dan mengulang tahun depan gitu aja. Yap. ya kebetulan kan kita sudah ngobrol ya. Hadis. Ya, kebetulan Bu Eri juga kan sama Bu Eri kita sudah ngobrol ya. Ini sekalian informasi ke yang lain. Ada beberapa sekalian kita mau menanyakan ya, jikalau ada mahasiswa yang kebetulan ini mahasiswanya sudah di atas 50%, itu datanya siapa nih? Kemarin yang di ini ada Robi Cahyadi, ya langsung ada. Iya, Robi Cahyadi. Nah, kebetulan kan anak tersebut kan penerima KIPK. Jadi kita sudah turunkan surat untuk bahwa yang bersangkutan itu pertanggal 23 Desember 2021 itu sudah tidak aktif. Itu kan program studi dan pihak fakultas sudah sepakat bahwa ini angkatan 2021 ini dua anak ini tidak aktif. Kalaupun nanti dia aktif pada ini kita bisa revoke gitu. Maksudnya di cut bahwa anak-anak ini tidak bisa mengikuti itu. UAS dan sebagainya nilainya bisa kita cut. Nanti ada data informasi berkaitan dengan anak-anaknya. Jadi kalau ada anak yang di atas 50% itu kembali diinformasikan siapa kami, dan nanti kami informasikan kepada dosen walinya untuk mengingatkan anaknya. Karena ini dalam litera itu kembali ke wali untuk mengingatkan. Nah, ini sekarang sistemnya begitu ya. Lalu nanti kalaupun memang ini sama seperti saya, ini ada namanya Deden Hermawan, dia juga seperti itu mengkomplain dan sebagainya. Nah, saya bilang nanti kita cek ya seperti apa ya. Ada dosen yang seperti ini yang tidak hadir banyak. Nah itu kita akan melakukan tindakan proaktif ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak serta merta langsung cut. Nah, tapi kita coba dulu. Mungkin anaknya terkendala ya Bapak Ibu ya. Kita kurang tahu. Saya kejam soalnya. Kerja. Ya, nah itu kan kalau katanya. dia keep itu seperti kita sudah jelaskan, kalau dia keep itu tidak boleh ada alasan dia kerja. Kalau memang dia sudah menandatangani harus salah satu ya. Dia sudah menandatangani faktanya bahwa dia itu sebenarnya sudah menerima keep dan bekerja. Nah, itu tidak boleh ada alasan. Apalagi nanti diharapkan pas tatap muka di semester genap dia harus hadir, dan kalau seperti itu dia harus stop gitu ya. Jadi maksudnya beasiswanya harus ditangguhkan sampai dia kalau memang. Ya. Untuk itu berarti datanya saja Bu. Jadi biar kita bisa lihat gitu. Kalau itu nanti kita coba kontak baik dari besok lah. Ya Bu. Besok itu karena jujur angkatan yang saya sendiri yang bisa lihat itu hanya angkatan 2001 dengan angkatan 2020. Angkatan 2018 yang saya bisa ini karena saya mengambil mata kuliah itu. Nah, di luar mata kuliah saya belum lihat ini, kecuali ada laporan-laporan dari Bapak Ibu bahwa anaknya nanti bisa kita tindak lanjuti, karena kaitannya bantuan ini di awal tahun ini UKT banyak merudul gitu, dan ini kan mereka dapat uang tapi nggak kuliah, itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi makasih Bu Ida ini masukannya. Jadi besok mungkin kalau atau Ibu Bapak yang lain ada masukan tentang kaitan mahasiswa yang lain, nanti diinformasikan ke kami biar kita coba cek gitu. Tuh. Terakhir Bapak Ibu ini Pak Didik saya tanya Pak Didik. Sebentar Pak. Terakhir saya ingin informasikan, ini saya sudah menerima dari mahasiswa ya. Mohon besok kan kita bikin soal ya. Mohon kita besok segera untuk dosen di sini dan yang lain gitu, saya informasikan mohon untuk segera membuat UAS-nya gitu ya. Karena KRS mereka sudah ada, UTS mereka sudah ada, tapi belum terjadwal di situ. Ya, termasuk saya juga. Jadi saya cek di situ ada yang masih mengirim baru Bu Rafika ya untuk semester 1 itu baru Bu Rafika. Sedangkan untuk mata kuliah yang lain belum dibuat itunya, sehingga di dalam kartu UAS-nya dia belum ada. Jadi masih saya dapat dari baru Bu Rafika. Ini untuk 2001.
itu pun sama dengan angkatan-angkatan yang lain. Jadi mohon dalam ini dibuatkan soalnya walaupun itu bentuknya seperti tadi Boke ataupun yang lain, project dan sebagainya, tapi di UAS-nya dibuatkan bahwa itu ada itu jadwalnya sehingga anak itu bisa di kartu ujiannya bisa ada lengkap gitu, dan dilaporkan gitu. Mungkin itu ya. Pak Dwi silakan. Oke, terima kasih Pak Didik. Ada dua ini pertanyaan mengenai mahasiswa ini. Mereka itu sudah bisa tidak menggunakan litera itu. Kalau kita sudah capek-capek buat soal di litera, kemudian mereka tidak bisa akses, bagaimana itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua begini Pak Didik. Jadi nanti kalau misalnya soal itu udah UAS sudah, kemudian nilai itu sudah, sebelum dikeluarkan itu sebaiknya kita rapatkan dulu ya. Jadi semua tahu gitu. Barangkali ada beberapa mahasiswa yang bisa dibantu. Jadi sekali keluar itu sudah tidak ada perbaikan lagi. Jadi perbaikan itu sebelum dikeluarkan gitu. Barangkali misalnya ada sedikit-sedikit bisa ditambah gitu. Bisa kita perhitungkan lah gitu. Jadi sebelum dikeluarkan bersama itu sebaiknya kita rapatkan dulu. Itu saja. Diharapkan ada rapat evaluasi hasil UAS gitu ya. Ya, tambahkan saya Pak Dik-Dik. Ya, Jadi Bu Yani, terima kasih. Bu Yani paling nanti yang rapat evaluasi UAS bisa diberikan sama Ibu ya. Setelahnya. Oke, terima kasih Pak Dwi masukannya. Jadi itu memang yang kita harapkan. Jadi sebelum masuk nilainya di litera, yang memang susah nanti untuk kita perbaiki, sebelumnya memang kita ada rapat untuk perbaikannya dulu. Maksudnya perbaikan nilainya Pak Dwi, terutama untuk mahasiswa yang KIP. Ya, karena KIP itu udah harus 3,1 tuh udah itu sekali gitu ya. Udah standar sekali. Karena kalau 3,1 tidak terpenuhi juga udah pasti dia itu keluar. Itu aturan sekarang itu seperti itu. Jadi dia tidak memenuhi 3,1 ya sudah, beasiswanya lepas. Jadi itu memang yang kita harapkan sebelum nilai nanti masuk di litera, memang kita nanti ada rapat untuk perbaikan nilai terutama mahasiswa yang KIP. Nuhun Pak Dwi masukannya. Ya, saya masih Eli. Tentu saja ini Bu ini tentu saja bukan hanya mahasiswa KIP aja ya, mahasiswa yang lain juga. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi apakah semua sudah dapat akses litera dan paham litera? Nah, berkaitan dengan literasi terkait dengan litera ini memang kita masih pertanyaannya itu akan sangat luas. Jadi karena kita tidak seperti tatap muka ya. Kalau misalkan tatap muka langsung anak dikasih aplikasi, langsung nanti kita lihat oh kamu bisa ini, bisa masuk, bisa tidak. Nah, itu kita tidak tahu, apalagi sekarang mereka lokasinya tidak ada di Underblana. Cuman berbasiskan pelaporan mereka pada kita gitu ya, itu adalah bagaimana di saat mereka kita bisa lihat ya dalam literanya apakah dia sudah mengakses dan sudah ada dalam ujiannya. Nah ini yang menjadi tugas kepada dosen terutama yang akan mengampu mata kuliahnya untuk menanyakan apakah dia sudah ada di dalam soal ujiannya gitu ya, untuk ngecek gitu sebelum. Makanya di pengumuman yang dikeluarkan pada tanggal 25 itu diinformasikan bahwa dosen mengecek kepada mahasiswanya kesiapan tidak hanya dalam bentuk sistem jaringan gitu ya dan aplikasi, sistem jaringan dan alat gitu ya, tapi juga dengan aplikasi literanya. Apakah mereka sudah masuk semua dalam litera sehingga nanti di saat ujian mereka sudah bisa mengisi itu. Gitu ya. Walaupun masukannya adalah di saat nanti jamnya berbeda, itu misalkan Ibu kasihkan tugas pokoknya tanggal segini untuk absen, masukkan per tanggal itu, tapi nanti aktualnya pada tanggal yang lain itu mana? Lupa namanya siapa. Yang penting sesuai dengan waktunya. Nah, jadi berkaitan dengan akses ini saya mohon kepada Bapak Ibu dosen semua untuk bisa ngecek itu kepada mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke dalam mata kuliah Bapak gitu ya. Dan itu pun harus dicek dengan daftar hadir kehadiran karena di dalam ini kita sudah terutama saya sudah diskusi juga panggilan katanya sudah dimasukkan sesuai dengan jumlah mahasiswanya sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Nah itu mohon dicek lagi kalau ada kekurangan sebelum tanggal 7 ataupun tanggal 8 itu bisa kita genjot untuk bisa dicek kembali gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sekalian di sini tuh kita selain memberikan informasi kita juga akan media sebagai
kotak ya informasi sehingga nanti bisa diinformasikan ke pihak wakil rektor gitu. Kebetulan kemarin pun berkaitan dengan tutorial itu kita tanya sehingga tutorial itu turun. Nah, Pak Warek pun bilang nanti akan ada tutorial berkaitan dengan itu. Nah, berkaitan dengan apakah mahasiswa itu bisa literate, nah itu pun akan kita tanyakan lagi pihak universitas untuk ada tutorial buat mahasiswanya bukan hanya untuk dosen gitu, agar nanti semuanya bisa ini. Mohon masukannya lagi berkaitan dengan ini. Ya, terima kasih Pak Dwi. Nanti kita tanyakan ya. Kebetulan hari ini saya akan tanyakan ke Pak Mudrika langsung. Ya, kebetulan tadi sudah bertemu di atas. Nah, untuk diharapkan ada rapat evaluasi hasil. Nah, ini untuk rapat hasil evaluasi UAS itu biasanya nanti akan diakomodir ya. Maksudnya akan kita fakultas dengan Bu Yani ya, terutama nanti Bu Yani akan sudah bersedia tadi kita akan mengakomodir kapan kita kapan setelah perbaikan kita akan ada rapat hasil evaluasi. Jadi nanti saya menunggu Bu Yani untuk kira-kira kapan kita untuk ini dan nanti kita siapkan ini gitu ya waktunya gitu ya. Insya Allah. Gitu. Dan iya Bu Yani mohon bantuannya kaitan tentang tadi itu nanti kita bicara ngobrol lagi rapat. Mudah-mudahan sebelum tanggal 10 yang biar tidak mengganggu yang iya betul. Tanggal 7 malam mungkin nanti kita ngobrol ya, minta waktunya kepada Bu Eri, Bu Yani ya. gitu, untuk kita ngebahas soal hal yang lain di luar UAS. Itu nanti kita bahas itu. Mangga. Saya mengundang Bu Reka untuk bisa hadir juga. Mungkin itu Bapak Ibu. Pak Ibrahim pun bertanya berkaitan dengan belum masuk. Nah itu sama juga ya Bapak Ibu. Pak Ibrahim belum bisa anak-anaknya belum bisa KRS. Kemarin kebetulan hanya 4 informasinya ya. Ternyata jadi banyak lagi nih penyakitnya masih menyebar ini. Jadi saya kurang tahu ini sistemnya apakah terupdate langsung jadi berubah dan nah itu kita masih coba pantau untuk itu. Nah, sesuai peraturan sesuai dengan pengumuman rektor nanti pas ujian kita pihak fakultas dan prodi yang akan pantau itu. Jadi kesediaan Bu Jenny dan Bu Eri juga nanti mohon untuk kita juga selain jadi dosen kita memantau juga mereka ya. Karena sekarang tidak ada tim dan semua UAS itu dikembalikan kepada dosen gitu ya. Berkaitan dengan perwalian masalah anak dan sebagainya dikembalikan kepada walinya masing-masing. Itu yang menjadi garis bawah bottom line yang diturunkan dari pihak rektorat seperti itu. Mungkin begitu Bapak Ibu. Jika ada yang tanyakan kembali, kalaupun tidak, semua masukan akan saya catat dan notulasi sudah saya catat juga. Masukan dari pertama Bu Ida, kedua Bu Oke, masukan dari Bu Yeni dan juga Pak Dwi. Nah, terakhir, jika memang tidak ada yang tanyakan, saya minta waktunya kepada Pak Dwi untuk besok untuk bisa membantu kami yang kesulitan berkaitan dengan pengisian pembuatan soal UAS minimal soal, karena dari keuangan pun bilangnya ataupun dari pihak akademik itu bilangnya adalah membuat soal. Jadi nanti RPS-nya bisa kosong tapi UTS UAS terutama UAS bisa diisi, boleh ngisi di UAS-nya saja dulu sehingga anaknya dalam kartu UAS-nya bisa muncul gitu. Ya. Saya Pak Didik. Saya. Ya. Udah sukses. Sukses. Begini, kemarin Pak, mengisi di Litera. Maksudnya begini Pak Dwi, minta contoh gimana cara mengisinya. Jadi video sudah ada, semua sudah ada bakunya, cuma nanti untuk prak-prakna itu minta tolong gitu. Waktunya Bapak ya. Untuk prak-prakan anak. Nah, kalau mana? Pak Suli mau tanya tuh. Pak Suli mau tanya. Ya Pak Suli mudah-mudahan bisa saya. Ya. Nuhun Pak Dwi. Ya mudah-mudahan saya bisa ya. Harus bisa. Suaranya Pak Suli. Percaya kok. Insya Allah. Di unmute Pak Suli. Pak Suli mangga. Berkaitan dengan rencana besok, ya, saya kira waktunya perlu leluasa, gitu ya. Kalau misalnya jam 10 kan besok Jumat ya, nanggung gitu. Karena kalau jam 1 saja gitu, sampai sore nggak apa-apa gitu. Paling gini Pak Suli, yang bisa pagi. Sambil berjalan lah Pak. Jadi nanti kan itu juga nggak akan selesai langsung ini karena pertama kemarin kita dikasih pelatihan sama Pak Holin baru identitas diri, belum bisa melihat wali, belum bisa pembimbing, belum bisa nah
itu mah itu Iya. nanti kita sambil jalan. Jadi nanti Ya. di diskusi Sampai bersama. sore jam 10 nggak apa-apa ya. Oh gitu. Nanti Oke, Pak oke. Sulinya juga kalau ada ini bisa saling ngasih informasi Iya. untuk itu. Dan kalau Diselang aja Pak Sangu. setelah Jumatan disambung lagi, nggak apa-apa sampai sore juga Oke, dari jam oke, ya. Ya, ya. Bung Hilap Mangkal Sangu. Oke. Ya, ya, ya. tahu. Oke, Baik. oke. Ya, terima kasih kalau gitu. Punten, bisa saya tanya lagi, kalau yang untuk soal litera itu seperti apa sih harusnya? Apa tidak sama dengan kalau yang yang dikirim ke Google Drive itu? Apa harus berbentuk apa namanya? Udah link atau gimana? Enggak, biar maksudnya agak-agak ini aja sedikit pencerahan. Ibu jadi ibu kan udah apa? Jadi apa soal yang Kan untuk sama teman-teman. ya maksudnya kan harusnya ibu yang ngasih informasi. Kan ibu Enggak. kita udah sepakat kan Bu kemarin. Kita mah baru sampai bimbingan KRS, Dik. Cuma baru sampai itu. misalnya. Enggak, bukan kaitan itu Bu. Ini Bu saya Eri. bisa bantu sedikit nih. Ya. Sedikit. Ya. Ya, Jadi itu ini Bu Eri. Jadi Yap. bentuknya itu bisa pilihan ganda, bisa esai. Ah. Dan sekaligus dengan Bu Oke tadi dengan upload hasilnya Bu Oke, misalnya ada tulisan begitu ya diupload aja. Tapi jadwal UAS itu ya tetap saja harus ada. Gitu. Iya. ya, Jadi ya. sama kayak LMS ya, kayak Iya. waktu LMS Iya. itu ya. Terus Ya, ya. yang diupload itu apa link soal atau soal dalam bentuk soalnya Pak Bukan, Dwi? kalau soal itu yang langsung misalnya ya misalnya terangkan apa itu Ya. di situ ada kolom untuk menjawab. Sama kalau gitu sama. Jadi iya. menjawabnya bisa di Berat situ. biasa. Menjawab bisa di situ atau Ya. misalnya kalau tugas ditulis dalam Word kemudian diupload juga bisa. Oh gitu ya, oke. Ya. Kalau gitu ya mengerti. Terima kasih. Ya sama-sama Bu Mohon. Eri. Nah, Sama-sama, Bu. yang Ya. multiple choice juga di situ juga Ya, bisa. ya. Ya di Mungkin Google Drive berarti ngisinya ya. tambahan ya, kayak seperti biasa Bu Eri. Cuman sekarang permasalahannya antara dosen dan mahasiswa harus terjadi interaksi di situ. Yap. Nah, mahasiswanya ini masih berkendala juga untuk Iya. masuknya. Iya. Itu Iya. Betul. Jadi Sampai tambahan lagi, Nah, tambahan lagi begini ya. Jadi ujian itu sudah dibatasi jamnya ya. Misalnya iya betul. 1 sampai jam 3, Ya, jam 3 habis itu putus sih, nggak bisa lagi. ya betul. ya, jadi Ya sama kayak LMS dulu ya kalau gitu ya. Iya. itu Bu Yani, Bu Eri, Yap. Pak Dwi, Yap. kan surat yang dikeluarkan itu adalah untuk mengakomodir jikalau dosen dan mahasiswa terkendala sehingga kita berikan waktu untuk bisa tetap melaksanakan aktivitas UAS-nya Ya. baik itu di dalam sistem litera ataupun di luar sistem litera. Nah, jadi pengisian sistem dalam sistem litera itu kita berikan dengan waktu itu. Misalkan tadi kata Pak Dwi bilang soalnya mau seperti apa, kita upload ke sananya silakan. Cuman soal ke kita ya dan dosen privilege dosen untuk memberikan soal itu mangga. Jadi itu ada keluasan itu, maka batasnya boarding yang kita berikan adalah waktu ujiannya adalah tanggal 10 hingga tanggal 14 gitu ya. Jadi tidak melampaui itu dan tidak bentrok dengan dosen yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau memang misalkan ada yang sudah UAS di sebelum ini dan sebagainya nanti tinggal absen, mungkin nanti interaksinya di situ. Soalnya aja dimasukkan, jadwalnya disiapkan, dia nanti tinggal masuk gitu. Artinya mahasiswa sudah melakukan aktivitas UAS periode itu. Jadi sistem ini memang belum build up kecuali dosen sudah secara sempurna mengisi itu. Tapi boundariesnya adalah nilai tidak diinputkan di litera. Karena kita nanti akan evaluasi lagi gitu berkaitan dengan nilai itu. Ya Pak Dwi memang sudah bisa sama seperti LMS, jadi nilai bisa keluar di situ, mahasiswa bisa langsung lihat dan sebagainya. Tapi ada privilege kita untuk bisa menutup nilai itu sehingga mahasiswa tidak tahu, sehingga tidak masuk langsung. Karena masalahnya litera ini sistemnya sudah kalau si stringnya sudah masuk dengan feeder, itu dia nanti langsung masuk keluar di feeder gitu. Padahal itu yang kita khawatirkan. Kita sulit untuk mengganti di feedernya nanti sebelum string itu atau sinkronisasi itu. Pak Didik, satu lagi yang perlu diperhatikan. Jadi komponen dari nilai akhir itu harus ditentukan dulu. Misalnya kuis itu 5%, persen itu nilainya harus ditentukan dulu. Pak Dwi,
berkaitan tentang penilaian itu dikembalikan kepada dosennya masing-masing dengan karena kan dalam kontrak perkuliahan dengan mahasiswa itu dosen sudah dicantumkan ya, sudah deal. hanya bukan maksudnya dalam litera itu ditentukan Iya. dosennya gitu ya. Ya betul. Harus itu masuk semua komponen itu harus masuk ke litera dulu. Betul. Saya lihat cek juga memang untuk komponen nilai itu yang menentukan dosen yang bersangkutan. Jadi misalkan deviasinya Bapak inginnya yang A itu dapat berapa, yang B itu misalkan di bawahnya dan sebagainya itu bisa ditentukan oleh Bapak. Gitu maksudnya kembalikan. Cuman peraturan Rektor nomor 2 2021 bulan bulan Januari ya, bulan September itu bilangnya adalah bahwa kaitannya cuman A, B, C, D dan E. Sekarang tidak ada A, B dan B. Huruf. Jadi ya. Cuman untuk penilaian dikonversi ke dalam A, B, C, dan D, gitu ya. Kalau misalkan anaknya belum ini, kita tidak mengharapkan Bapak Ibu untuk memasukkan nilai E dan juga D. Ya, mohon dimaksimalkan. Kalau memang tidak ada, dan itu kita. Jadi A, B, C. Sekarang tidak ada A, B, dan B, C. Nah itu yang menjadi kendala buat mahasiswa aktif yang sebelumnya bisa terselamatkan dengan poin A itu kan 2,5. Enggak Bu, boleh enggak itu katanya untuk yang sekarang semuanya harus itu. Kemarin saya ngobrol sama Pak Monika. 2000 enggak Bu, 2021, 2020, 2000 semua ngikutin peraturan yang baru itu. Gitu. Jadi jadi itu yang harus kita tolong gitu, maksudnya. Itu boleh. Mohon, oke. Mungkin itu saja ya, Bapak Ibu. Untuk tambahan Pak Dikdik. Ya, Bu. Tadi mengenai nilai, kita betul harus hati-hati betul karena nanti ketika kita sudah upload di Litera sudah tidak bisa lagi. Makanya tadi setuju dengan Pak Dwi. Sebelumnya kita meeting dulu. Satu, untuk mendorong kepada dosen-dosen yang lama ngasih nilai. Yang berikutnya kita supaya mempunyai pemahaman yang sama mengenai sistem evaluasinya harus berbentuk seperti apa. Nah, kalau sudah aman barulah bisa di-upload gitu. Karena kalau misalkan sudah di-upload tidak bisa di ini. Cuman range waktunya. Kalau tadi kita kan ada waktu 10 sampai 14 ya untuk ujian. Nah, itu juga tolong dipetakan juga kalau dulu oleh panitia. Nah, sekarang mungkin oleh prodi ya, karena kita tidak tahu dosen-dosen yang memberikan waktu. Jadi contekan waktunya dari prodi dulu gitu. Baru nanti kita yang set waktu di literanya gitu. Mungkin itu saja tambahannya. Jadi peta waktunya sehingga kita tidak menyinkronkan dengan dosen-dosen yang lain. Tentukan saja waktunya ya. Terus berikutnya tenggang waktu penilaian, berarti kalau misalkan kita bisa menilai seminggu, berarti pada akhir bulan Januari kita ada evaluasi juga untuk memberikan nilai, sehingga awal Februari kita bisa upload di Litera masing-masing dosen. Itu mungkin Pak Dikdik ya untuk timeline-nya dan masukan. Tadi sudah dibahas di awal tadi Tadi Boke belum masuk tadi itu. Memang betul tadi dari ujian tanggal, kemudian berapa waktu untuk remedia ya tadi Pak Dikdik. Kemudian kalau mahasiswa yang belum bisa mengikuti itu juga masih bisa dilakukan sampai tanggal 20 Juni tadi ya. Kemudian yang tanggal 16 sampai 31 kalau belum bisa mengikuti UAS karena ada faktor keuangan tadi sudah diterangkan. Nanti boleh Boke nanti saya itu kembali ya, petakan kembali. Iya. Dan notulensi rapat ini juga bisa menjadi pedoman Bu. Betul Boke. Ya. Satu lagi Pak Dikdik untuk yang dosen yang susah dalam memberikan nilai ya, nanti mohon ditaati biar kita juga bisa mengevaluasi kembali sebelum kita nilainya masuk di Litera. Pak Dikdik itu tolong ke dosen ya yang agak susah untuk ditagih ya, ayeuna mah mangga yang susah-susah itu aja. Nanti Pak Didik ya, Pak Didik yang terakhir ya, jadi nanti dalam rapat mengenai nilai akhir itu diharapkan dosen itu sudah selesai ya. Jadi bukan komponen tapi sudah akhir, tapi sementara. Sudah tinggal recheck.
Iya, maksudnya udah nilai terakhir tetapi sementara gitu. ABC-nya sudah ada tetapi sementara gitu. Bukan nilai mentah. Bukan nilai akhir yang udah udah klop terakhir maksudnya Pak Dwi. Ya, Hanya baru ini sudah selesai, bukan nilai mentah masing-masing masih itu bisa bukan. nilai akhir Mungkin tapi Pak masih Dik sementara. nanti harus menge-share juga mahasiswa yang KIP itu ya harus di-share juga mungkin ke setiap dosen nanti ya Pak Dik. Tidak mungkin harus eta mah. Dasarna eta. Ya. Ya itu Baiklah. Datanya ada di Ibu juga kan, Ibu ada file. Jadi nanti minta tolong juga saya barengan sama Ibu ya, nanti kita share bareng. Oke. Oke, kaitannya saya sudah buat notulasi, nanti akan dirapikan. Insya Allah mungkin tidak terlalu rapi saya mengertinya, tapi nanti mungkin bisa jadi masukan. Dan video ini direkam, nanti kita share di grup dosen juga biar untuk masukan untuk dosen yang lain dan mengingatkan kita yang lain. Alhamdulillah kita sudah berjalan dalam waktu kurang lebih 1 jam 5 menit. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih Bu Oke masukannya, terima kasih Pak Dwi masukannya, terima kasih Bu Ida masukannya, terima kasih atas waktunya dan bantuannya untuk menjawab kepada Pak Suli, Bu Yani, Bu Yeri dan juga Bu Dekan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen di luar Fakultas Pertanian, Mas Ali, Mas Amnur, Sugandi, Bu Rafika, Pak Sugandi, Pak Sugandi, dan juga staf kita ya, juga Siti dan juga Pak Adi yang sudah hadir. Nah, mohon nanti berkaitan dengan kegiatan kita semua ini nanti menjadi informasi dan notice buat kita untuk pelayanan UAS mendatang ya, untuk besok ya, kegiatan UAS besok. Mohon untuk saling mengingatkan. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi besok di darat. Kalau ya di darat ya kita sebutnya. Untuk di besok di kelas mungkin akan disiapkan. Kita akan bertemu untuk persiapan soal. Bagi yang bisa, ini yang bisa berkenan hadir untuk sini. Kalau yang tidak bisa, kita dasarnya adalah video yang sudah di-share oleh pihak universitas ataupun yang di-share oleh Pak Tansa dan sebagainya, itu nanti ada di grup dosen. Jadi itu yang bisa saya informasikan dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dan masukannya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan karena memang kebetulan saya juga belum begitu menguasai berkaitan dengan hal ini dan akademik dan sebagainya, tapi mohon masukannya, mohon bantuannya sehingga kita bisa menjadi lebih baik nanti ke depannya. Terima kasih. Waktosna Bapak Ibu punten udah kelepatannya. Dari saya semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini videonya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Ya, hati-hati Bu Ida di jalan ya. Nuhun, sampai ketemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dwi besok ditunggu ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum.